berangkat sholat Idul Adha ke Masjid Agung. Suasana di jalan cukup tenang pada hari ini. Ini di Jalan Maesabara ya. Dari channel Kompas TV didapat informasi bahwa tahun ini Masjid Agung Palembang meniadakan sholat Idul Adha. SMP Jayawi Kramo meniadakan sholat Idul Adha 1442 Hijriah. Masjid Agung Palembang Namun ternyata berdasarkan pemantauan dan keterangan pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang, tahun ini pihaknya tetap menjalankan sholat Idul Adha. Ini saya sedang berada di halaman Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawi Kramo yang dulu dikenal dengan Masjid Agung Palembang. Hari ini Idul Adha 1442 Hijrah ya. Tampak warga Palembang menyaksikan hewan kurban yang tahun ini akan dipotong di Masjid Agung Jayawi Kramo. Sedikitnya ada 12 ekor sapi menurut panitia tadi, 2 ekor dari Gubernur Sumatera Haji Herman Deru, 1 ekor dari Presiden Jokowi, dan 1 ekor dari Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo, dan 5 ekor lainnya itu hewan kurban milik Salim, seorang usaha Kota Palembang, dan beberapa ekor lainnya itu adalah kurban warga Palembang yang memberikan amanah kepada pihak Agung untuk melakukan pemotongan hewan kurban pada tahun ini. Demikianlah, dan pelaksanaan sholat Idul Adha pagi ini juga dipercepat. Jadi jamaah sholat Idul Adha itu umumnya adalah juga jemaah sholat subuh. Jadi mereka sholat subuh kemudian langsung melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Palembang atau Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawi Kramo. Saya Dodi Noviasa. Saat ini saya diamanahkan yayasan itu di ketua di bagian khusus untuk pembinaan anak-anak yatim dan ibu-ibu janda. Ya. Kalau pelaksanaan sholat tahun ini gimana Pak di masjid? Apakah diperbolehkan atau gimana tuh? Ya, pada prinsipnya ya Masjid Agung tidak memberikan himbauan ya, ataupun mengajak atau menyeru ya, atau memberitahuan sebagai lembaga komplek kita itu nggak ada, atau memberikan informasi di media sebagainya nggak ada. Jadi pada prinsip pelaksanaan sholat Id itu adalah kita diserahkan kepada jemaah kan, prinsipnya kan. Pertama untuk jemaah, pelaksanaan sholat Id pada tahun ini adalah wilayah sekitar, artinya jamaah yang sekitar, yang mana itu mungkin pada zona-zona yang telah ditentukan kan, dan
tentu saja mekanisme ini telah dilakukan beberapa rapat gitu ya, kajian dan sebagainya. Dan pada prinsipnya pelaksanaan sholat Id yang pasti di Masjid Agung ini atau Masjid Sultan Mahmud ini diselenggarakan tadi sudah pada posisi habis sholat subuh kan, habis sholat subuh jadi jamaah tetap subuh ya. Jadi berjamaah sholat tetap subuh. Setelah itu menunggu waktu isyraq atau syuruk masuk, setelah itu langsung segera sholat Id. Ya, dan alhamdulillah kita tetap mempertegaskan atau mengultimatum tetap pada protokol kesehatan. Artinya masker ya dari posisi itu dan bawa sejadah sendiri, dan alhamdulillah tadi ada pengecekan suhu tubuh pintu masuk ya. Bagi jamaah yang mungkin telat tadi masuk dan sebagainya kan. Jadi kalau jamaah subuh di awal udah kita protokol kesehatan gitu kan, pengecekan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita Masjid Agung tetap taat, artinya di sini ada protokol kesehatannya ya, kita sangat ketat sekali itu pengecekan suhu tubuh. Kita juga memastikan tadi ada himbauan dari yang bawa acara kan, balasan itu adalah apa di situ ketika Bapak Ibu dalam kondisi tidak fit mohon untuk mengundurkan diri posisi itu, karena apa ini untuk menyelamatkan jiwa ya, jiwa kita, untuk kesehatan kita bersama. Ini bukan demi kepentingan kita pribadi semata, tapi ini adalah demi kepentingan presidensi adalah kesehatan umat, artinya kesehatan jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah kalau jemaah sendiri, jemaah kita tetap ini ada warga sekitar Masjid Agung sangat peka sekali untuk protokol kesehatannya. Iya, Seperti itu, Pak. Pak. Nah, penyembelihan hewan kurban, alhamdulillah Masjid Agung tahun ini tetap menerima ya pada prinsipnya gitu kan, karena ada warga ataupun jemaah yang mempercayai kita kan. Jadi, tapi prinsip pada hari ini kita tidak menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban hari ini, ya, atau pemotongan, baik pemotongan, penyembelihan maupun pembagian. Dan seandainya nanti kita bagi pada saat hari Rabu ada pemotongan, esok hari kita adakan, untuk hari tidak kita adakan karena kan hari masih PPKM ya. Kan? Besoknya kita akan menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Tapi untuk mekanisme pembagiannya kita bagikan dengan langsung, warga tidak ada antrian, kita tidak ada kerumunan, kita tidak membagikan kupon, tapi telah kita atur mekanismenya, pengaturannya, pembagiannya per kantong kepada apa? Kerjasama dengan RT. Jadi RT lah yang akan membagikan ke rumah artinya. RT sekitar atau RT sekitar. Warga kita jemaah Masjid Agung telah memperuntukkan warga sekitar ya, warga 15 Ilir, 23, 22, 24 sebagai warga sekitar, dan mungkin kupon tersebut bukan dibagikan langsung ya berjamaah kerumunan, tapi sudah mekanisme sudah diatur ya, RT kita atur benar-benar. Jadi alhamdulillah kita sangat untuk menghindari dan akan membubarkan apabila ada kerumunan, apabila mereka datang hadir langsung. Jadi kita secara ini tidak memberitahukan kepada jemaah untuk pembelian hewan kurban atau pemberian kupon tadi ya. Jadi, kalau jumlahnya berapa korban? Untuk saat ini saya dapat informasi ada 12 ekor sapi ya. 12 ekor sapi yang telah kita terima dari jemaah, dari umat yang telah mempercayai untuk melakukan penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung. Tadi saya pertanyakan untuk mekanismenya telah kita atur sebagian luka sangat ketat sekali. Ada Pak Gubernur katanya, Pak? Untuk saat ini saya belum dapat informasi hewan kurban dari Pak. Tulisannya itu ada Gubernur. Iya, mungkin dari Gubernur ya, tadi ada Gubernur, ada Jokowi, ada Pak Kapolda juga dari saya lihat tadi. Wali Kota. Iya, Wali Kota Pak ya. Iya, sama Haji Halim. Ya, nah ini ada Pak Haji Halim, yang pasti ada beberapa jemaah lainnya telah meliput kemarin. Tapi makanya dari kita tidak menginformasikan kan kepada jemaah sekalian, umumkan untuk mekanisme pengen hewan kurban yang pasti. Insya Allah hewan kurban besok hari kita selenggarakan dengan mekanisme bukan dibagikan di masjid atau pas saat bagaimana tahun-tahun sebelumnya sebelum ada masa pandemi Covid. Insya Allah tahun ini agak ketat, kita bagikan langsung dengan RT sama langsung atau orang tuh dari rumah ke rumah ya. Kalau jumlahnya dari Bandung kemarin lebih banyak sekarang atau agak berkurang? Tahun ini alhamdulillah meningkat. Oh, meningkat untuk sapi ya, untuk tahun ini alhamdulillah meningkat, dan ini luar biasa. Mungkin masa pandemi Covid ini membawa kita untuk empati, artinya berempati untuk berbagi. Jelas, tentu saja kita berharap pembagian hewan ini nanti ya khusus kita peruntukkan bagi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang memang membutuhkan. Yang insya Allah telah kita bagi melalui kerjasama dengan RT, warga setempat kita tahu betul, RT akan tahu mana warga yang membutuhkan, dan ini akan membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Kami minta untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Nggak butuh juru bicara lah, Hewan
kurban di Masjid Agung Palembang 1442 Hijriah bertambah dibanding tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya hanya 7 ekor sapi, tahun ini ada 12 ekor sapi, diantaranya 2 ekor dari Gubernur Sumsel Harji Herman Deru, 1 ekor dari Presiden Jokowi, 1 ekor dari Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo, dan 5 ekor dari pengusaha Palembang Haji Halim, serta sisanya dari warga Palembang. Pembagian hewan kurban karena di Palembang memasuki atau dalam masa PPKM mikro, maka pembagiannya tidak melalui kupon dan warga antri, tapi pembagiannya dilaksanakan melalui atau bekerja sama dengan ketua RT yang ada di sekitar Masjid Agung Palembang.